Ciat! Profil dan biodata lengkap Marcel Radival, sang pesulap merah yang menjadi musuh para dukun di Indonesia. Jauh sebelum terkenal, ketika masih duduk di bangku SMK, Marcel Radival juga ikut membantu ekonomi keluarga dengan berjualan nugget, sosis goreng, dan yang lainnya. Berkat pekerjaan tersebut, Marcel dapat julukan di sekitar rumahnya sebagai Abang Sosis. Penghasilannya dalam pedagang tersebut sebagian ditabung untuk kemudian dibelikan alat sulap. Dan ternyata kebiasaan Marcel tersebut tidak diketahui oleh keluarganya. Karirnya sebagai pesulap sebenarnya sudah dimulai ketika itu juga, namun ia belum bisa menemukan kepopulerannya. Marcel Radival pernah bekerja sebagai children attendant di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ia juga pernah menjadi agen asuransi. Adapun ide awal lahirnya pesulap merah adalah saat masih bergabung di salah satu perusahaan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Marcel sempat melakukan pertunjukan teater di waktu malam bersama dengan karyawan lain di perusahaan tersebut. Sebelum tampil, Marcel selalu melakukan pertunjukan trik sulap. Saat itulah Marcel bertemu dengan seorang ketua komunitas cosplay. Setelah pertemuan dengan orang tersebut, Marcel memutuskan membuat manajemen bersama dan belajar banyak hal seperti tata rias hingga berkostum. Manajemen tersebut berhasil menciptakan acara yang menggabungkan sulap dan cosplay pertama di Indonesia dengan istilah hybrid Magicos. Pembelajaran yang ia dapatkan dari manajemen tersebut membuat Marcel menemukan ide untuk menciptakan karakter pesulap merah yang menjadi identitas dirinya hingga saat ini dengan busana dan rambut serba merah. Pada tahun 2019, Marcel juga pernah mengikuti program Magic Comic Show di Indosiar yang dipandu oleh Deddy Corbuzier sebagai peserta dalam segmen I Dare You. Di samping sulap, Marcel juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dukun berkedok agama lewat kanal YouTube-nya. Pasalnya, mereka kerap menggunakan trik-trik sulap yang umum digunakan namun tidak diketahui oleh orang awam. Beberapa trik yang pernah dibongkar Marcel yaitu tuyul dalam botol, ilmu santet, keris berdiri, kebal beling, penggandaan uang, dan masih banyak lagi. Ia mengaku telah mempelajari rahasia perdukunan melalui artikel dan bergaul dengan komunitas-komunitas perdukunan saat dia masih menjadi karyawan. Karirnya di YouTube bermula ketika Marcel bertemu YouTuber Edo Gel di sebuah acara televisi. Pertemuan ini yang akhirnya membuka matanya dengan peluang media sosial YouTube. Setelah konsisten mengunggah konten di YouTube selama 1 tahun, di samping masih bekerja sebagai pengemudi ojek online, Marcel akhirnya memetik buah manis dari perjuangannya. Ia akhirnya mendapat penghasilan pertamanya dari YouTube sebesar Rp1.300.000. Berkat kontennya, ia sering diundang ke berbagai acara televisi dan konten YouTube para selebritas. Pada tahun ketiga berkarya di YouTube, Marcel mendapat tawaran kontrak kerja sama dari sebuah layanan siaran langsung. Dalam salah satu videonya, Marcel sempat membuka rambut palsu merah yang melekat dari karakternya sebagai pesulap merah. Dia pernah menjanjikan aksi buka-bukaan dari penampilannya apabila kanal YouTube miliknya telah mencapai 1 juta subscriber. Ia sebenarnya tidak suka dengan pakaian yang terlalu merepotkan seperti yang ia kenakan selama ini. Namun, pakaian tersebut adalah bentuk profesionalitasnya untuk penonton agar nyaman dilihat dan agar lebih mudah diingat. Namun, di sisi lain, Marcel mulai menyadari ada beberapa teman pesulapnya pindah haluan ke dunia perdukunan. Dari situ, Marcel akhirnya ikut mempelajari hal-hal seperti santet dan pelet. Marcel pun menganggap bahwa ilmu praktik dukun juga merupakan trik dan bohong belaka. Lewat media sosialnya, Marcel kerap mengunggah konten membongkar rahasia para dukun. Misalnya, Marcel pernah membedah trik tuyul dalam botol, kebal senjata tajam, hingga penggandaan uang. Sosok pesulap merah ini mengaku membuat konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat soal praktek dukun berkedok agama.
Namun, akibat tingkahnya tersebut, Marcel mengaku seringkali mendapat ancaman santet. Dan nama pesulap merah semakin mencuri perhatian netizen pada tahun 2022, di mana ia disorot karena pertentangannya dengan Gus Samsudin sebagai pemilik padepokan spiritual Nurzat Sejati. Marcel pun sampai pernah mendatangi langsung padepokan Gus Samsudin untuk membuktikan kesaktian sang dukun. Namun pertemuannya di Blitar tersebut malah berujung pada kasus hukum. Gus Samsudin akhirnya melaporkan pesulap merah alias Marcel Radival atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ke Polda Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, pesulap merah semakin konsisten menjadi salah satu konten kreator di Indonesia yang berbagi konten di platform sosial medianya selain tampil di televisi. Dan berikut ini adalah profil serta biodata pesulap merah yang kerap membongkar praktek dukun di Indonesia. Silakan disimak ya. Pertama, nama lengkap adalah Haris Setianto. Nama panggung pesulap merah atau Marcel Radival. Tempat tanggal lahir di Tangerang tanggal 26 Agustus 1995. Pekerjaan sebagai pesulap dan konten kreator. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Instagram @marcelradival1, Twitter @pesulapmerah, TikTok @marcelradival, Facebook Marcel Radival atau pesulap merah, YouTube Marcel Radival atau pesulap merah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih.